Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Laila Tulpatria dan saya dari kelas 12 TKJ 4. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tentang tutorial konfigurasi host hardening SSH ya. Nah, jadi di sini yang kita butuhkan itu ada laptop, lalu kita ada VirtualBox di sini dan kita juga memakai putih. Nah, yang pertama kita masuk ke Winbox-nya dulu. Lalu kita masuk ke Debian 7-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu setelah itu kita masuk sebagai root. Enter, lalu ketikkan passwordnya. Nah, jika sudah di sini, kita langsung saja ke nano slash etc slash network. Nah, di sini kita akan eh, memberikan IP-nya. Jadi yang di paling bawah ini, yang di allow hotplug ini, kita ganti menggunakan auto. Lalu di bagian sini, eh, di, maaf ya teman-teman, di DHCP kita ubah menjadi static karena kita akan membuat secara manual. Lalu di sini kita klikkan address. Addressnya kita buat 200.100.1.16. Lalu kita buat netmasknya. Netmasknya itu 2550 ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita akan mengcopy ini saja di bagian auto sini kita kontrol K, lalu kita kontrol U. Nah, di bagian sini kita ubah saja ya seperti ini teman-teman, karena caranya memang seperti ini. Nah, di sini kita ubah menjadi 17. Lalu setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan merestart servernya, service, networking, restart. Kita restart saja. Nah, jika sudah, kita akan melihat IP yang sudah kita masukkan tadi apakah sudah masuk atau belum. Ketik IP config seperti ini teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah ada yang masuk IP-nya itu 210.1.16 sama 200.101.117 ini ya guys, ada guys di sini. Lalu setelah itu em, kita ganti di device ini di bagian network. Di bagian network sini di adapter satunya kita ubah menjadi host only adapter. Nah, di sini ingat ya teman-teman kalau misalnya virtual box host only Ethernet adapter pagar 2 ini harus diingat ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita klik oke saja. Setelah itu kita lanjutkan, kita ke kontrol panel untuk memberikan IP di
laptopnya. Nah, tadi kan kita gunakan yang pagar 2. Jadi kita ambil yang di pagar 2. Kita ke properties. Terus ini kita obtainkan dulu. Terus di sini kita ketik IP yang untuk di laptop. Jadi 200.101 titik 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 16. Next mark. Terus yang di gateway-nya kita buat 200.100.1 titik 17. Lalu kita oke kan. Lalu kita balik lagi ke sini. Eh, kita akan mendownload SSH-nya dengan perintah apt-min get install SSH. Ya, begini teman-teman. Lalu ketik enter. Jika ada pilihan YN seperti ini, kita klik yes ya teman-teman, lalu enter lagi. Nah, di sini kita masukkan CD-nya. Kita masukkan Debian 7-nya. Jika sudah masuk, lalu kita klik enter lagi. Oke. Nah, jika sudah oke seperti ini, kita akan ke putih, teman-teman. Ini putih. Lalu di sini kita klikkan saja 200.101.16. Lalu langsung open saja. Nah, jika di sini ada seperti ini, kalian tinggal klik yang accept aja. Lalu di sini login as, kalian buat login root saja. Lalu 1, 2, 3. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kalian sudah tersambung ya, teman-teman. Lalu kita pindah lagi balik ke sini. Lalu kita klikkan perintah cd etc/ssh seperti ini. Lalu dia biar nyambung seperti ini, lalu ketik ls. Kita ketik dulu listnya. Nah, ini tuh kayaknya list apa aja yang ada di SSH kita. Lalu setelah itu kita klikkan nano. Kita akan mengkonfig SSH-nya, akan men-setting etc SSH SSHD config sini. Nah, lalu di yang bagian port 22 ini kita kasih dia pagar. Lalu di bawahnya itu kita buat port 2312. Lalu klik Ctrl X, Y, sama. Nah, di sini tuh kita mau buat, kan tadi di putih ini, kita kan pakainya port 22. Nah, jadi kita akan mengubah portnya 2312. Itu kalau misalnya kita login lagi, kita bisa login di port 22 atau bisanya di 2312. Sebelum ke putihnya, kita harus restart dulu. Restart itu perintahnya service SSH
Start. Ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita restart lagi. Perintahnya slash etc slash init titik d slash ssh restart. Nah, lalu kita masuk ke putih. Yang ini kita close dulu ya teman-teman. Nah, ini putihnya. Nah, di sini eh, kita masuk dulu 200 100.1.16. Kita buat dulu portnya 22, apakah dia akan masuk. Nah, jadinya gak masuk ya teman-teman. Karena apa? Tadi karena kan di SSH config-nya kita port dua-duanya kita matikan, lalu kita ganti dengan port 2312. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita masih biarin di port 22, dia nggak akan bisa masuk. Coba kita coba lagi, kita masuk di port 2312. 200 titik 100 100.1.16. Nah, di port ini kita rubah coba menjadi 2312. Lalu kita open. Nah, masukkan teman-teman karena tadi kita buat karena tadi kita ganti portnya ke 2312. Nah, di sini login aja sebagai root. Masuk aja. Nah, bisa kan teman-teman? Lalu di sini kita akan mencoba untuk eh, agar root tidak bisa masuk sesuka hatinya ke putih kita. Akan ketikkan, jadi kita akan kembali ke SSH config. Itu perintahnya sama seperti tadi, nano slash etc slash ssh slash sshd config. Nah, di sini yang di bagian ini bagian authentication, yang di sini yang di permission login yes ini kita kontrol K dulu, lalu kita kontrol U 2 kali. Nah, mana tadi? Oh, ini. Nah, yang di atasnya di permit yang yes ini kita pagarin. Lalu yang di bawahnya ini yang yes kita rubah menjadi no. Karena apa? Karena biar nanti root gak bisa masuk seenaknya ke putih kita. Lalu kita klik Ctrl X, Y, sama I. Enter. Lalu perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya kita mau kembali lagi ke putih, otomatis kita harus merestart dulu. Restartnya itu perintahnya service ssh restart. Lalu satu lagi itu slash etc slash init titik d slash ssh restart. 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 Nah, jika sudah seperti ini, masuk lagi ke putih, guys. Teman-teman. Ini kita close dulu. Nah, kita masuk ke putih. 200.100.116. Portnya kita ubah menjadi 2312. Nah, di sini kita open. Nah, tadi kan karena kita buat permit root login no, jadi kalau misalnya kita masuk sebagai root, itu pasti
hasilnya jadi access denied karena kita tidak mengizinkan root masuk ke dalam putih kita. Begitu. Kalau kita akan membuat masing-masing user untuk masuk ke putih ini. Jadi nanti kalau misalnya kita udah buat user satu sama user 2, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke putih itu lewat akses user. Jadi kalau misalnya cuman mau em, masuk di user satu, berarti pas waktu mau masuk di user 2 dia nggak bisa. Di sini kita close aja teman-teman. Kita balik lagi ke Debian. Kita buat user itu dengan perintah user add user satu min m min d slash home slash user satu. Betul nih, betul, betul, betul. Oke. Lalu di sini kita buat passwordnya jadi passwd user satu. Terus tinggal kalian ketikkan aja passwordnya, lalu retype. Nah, jika sudah successful seperti ini, berarti kalian sudah membuat satu user, yaitu user satu. Lalu kalian buat lagi user kedua, sama aja. Apa namanya? Perintahnya user add, user di sini ganti jadi user 2. Lalu di bagian sini juga user 2. Tinggal kalian enter saja. Lalu buat lagi passwd-nya. Passwd user 2. Tinggal masukkan saja passwordnya. Retype. Nah, langsung successfully lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat aksesnya hanya user satu atau user 2 saja, kita akan mengubah di SSH config lagi. Seperti yang sebelumnya, nano etc slash ssh slash sshd config. Nah, di sini yang di paling bawah sekali. Nah, di sini yang use spam yes ini, di sini kalian buat aja, misalnya kita mau ngizinin cuman user satu aja yang masuk. Jadi kita tulisnya allow, pakai huruf besar ya guys, A-nya. Allow user UPS user satu. Berarti kita di sini hanya mengizinkan user satu saja buat masuk ke putih kita nanti. Lalu klik Ctrl X, Y, Enter. Lalu seperti biasa sebelum masuk ke putih itu harus di restart dulu. Service, SSH, restart. Buat sekali lagi namanya slash etc slash init titik d slash ssh restart. Nah, kita masuk lagi ke putih. Nah, di putih ini 200, 16. Jangan lupa dirubah portnya karena kita tadi sudah mengubah portnya menjadi 2312. Nah, di sini coba kita login sebagai user 1. Passwordnya. Nah, di sini kita bisa login ya teman-teman. Coba kita bandingkan kalau misalnya kita eh, login menggunakan user 2. Nah, di sini kita login user 2. 1, 2, 3. Nah, di sini jadi akses
Denied ya kawan-kawan, karena apa? Karena tadi di di SSH config kita hanya mengizinkan user satu yang bisa masuk ke putih. Jadi kalau misalnya kita login login as user 2, berarti kita nggak bisa masuk ke putihnya. Begitu. Jadi, kita close aja. Oh ya, kita tadi lupa mengecek, eh teman-teman, tadi kita lupa mengecek sesuatu. Jadi kita ketikkan ss, ss min ntlp. Nah, jadi kita di sini bisa lihat port berapa saja yang bisa yang sedang tersambung. Mungkin eh, videonya cukup sampai di sini, konfigurasinya sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.